Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ade Putri dari kelas TI22B1 dengan NIM 3122101002. Sini saya ingin menjelaskan materi pertemuan pertama yang berjudul pengantar analisa kebutuhan sistem. Pengertian analisa kebutuhan sistem. Analisa atau analisis kebutuhan sistem adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Proses ini merupakan fondasi yang kritis untuk kesuksesan pengembangan sistem karena membantu dalam merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Definisi analisa kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem adalah disiplin ilmu dan praktik untuk mengidentifikasi, menggali, dan mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional, seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala-kendala yang harus diatasi. Peran analis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dilakukan oleh seorang analis kebutuhan sistem, bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan stakeholder, memahami kebutuhan mereka, dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembangan. Analis kebutuhan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan tujuan bisnis. Langkah-langkah analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu melibatkan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan. Yang kedua, dokumentasi kebutuhan, mengorganisir dan mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua stakeholder. Yang ketiga, verifikasi dan validasi kebutuhan, memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi adalah akurat, konsisten, dan dapat diukur. Konsep dasar kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional, yaitu berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional, yaitu menyangkut aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan keandalan sistem. Konsep dasar kebutuhan sistem, yaitu pemahaman kebutuhan sistem memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang sukses. Analisis kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Memahami konsep ini dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada tim pengembangan dan menciptakan solusi yang berkenali bagi organisasi. Pentingnya analisa kebutuhan dalam pengembangan sistem. Analisis kebutuhan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan merupakan tahap yang penting dalam sebuah pengembangan sistem. Memahami kebutuhan pengguna, yaitu analisis kebutuhan membantu memahami kebutuhan, tujuan, dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Ini mendasari desain dan pengembangan untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna. Yang kedua, menjamin kesesuaian dengan tujuan bisnis, yaitu melalui analisis kebutuhan dapat dipastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Hal ini memastikan bahwa investasi dalam pengembangan sistem yang menghasilkan hasil organisasi dalam keseluruhan. Ketiga, mencegah kesalahan dan perubahan yang hal, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan yang baik di awal dapat mencegah perubahan atau kesalahan yang muncul di tahap bisnis. Analisis kebutuhan yang baik membantu mengurangi risiko pengembangan yang tidak efisien. Keempat, basis untuk perencanaan proyek, yaitu analisis kebutuhan memberikan dasar yang solid untuk perencanaan proyek. Dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan, tim pengembangan dapat membuat rencana yang realistis, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Karena meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi harapan mereka, analisis kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna memiliki potensi untuk diterima dengan baik dan digunakan secara efektif. Yang keenam, mendukung pengambilan keputusan yang informatif, yaitu informasi yang
sistem, tetapi juga elemen kritis yang memastikan bahwa proyek dikembangkan dengan sukses dan memberikan nilai tambah kepada organisasi. Langkah-langkah umum dalam analisa kebutuhan sistem itu melibatkan serangkaian aktivitas yang dirasakan untuk mengidentifikasi, mengidentifikasikan, dan memahami kebutuhan pengguna dan organisasi. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pendefinisian lingkup proyek, yaitu identifikasi batasan dan lingkup proyek, jelaskan tujuan proyeknya, batasan waktunya, dan area fungsional yang akan dibahas. Yang kedua, identifikasi stakeholder, yaitu kenali dan daftarkan semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam proyek ini, termasuk pengguna akhir, manajemen, pemilik proyek, dan pihak lain yang relevan. Yang ketiga, pengumpulan informasi, gunakan teknik-teknik seperti wawancara, presentasi, dan studi dokumen untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna dan organisasi. Yang keempat, analisis informasi. Proses analisis adalah data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kebutuhan utama. Identifikasi perbedaan antara kebutuhan yang diharapkan dan yang terjadi. Yang kelima, pemodelan proses bisnis, yaitu buat model proses bisnis untuk memahami bagaimana proses bisnis ini berproses. Ini membantu dalam mengidentifikasi area yang diperlukan. Yang keenam, identifikasi kebutuhan fungsional. Tentukan kebutuhan fungsional, apa yang sistem harus lakukan. Gunakan teknik seperti WISPLAS, diagram untuk mempresentasikan secara visual kebutuhan pengguna. Yang ketujuh, identifikasi kebutuhan fungsional, yaitu seperti kinerja, keamanan, stabilitas, dan lainnya. Karena kebutuhan ini mencakup aspek-aspek seperti sistem yang tidak hanya berkaitan dengan sistem fungsional. Yang kedelapan, validasi dan verifikasi kebutuhan. Pastikan kebutuhan yang diidentifikasi dapat diverifikasi dan dilakukan validasi. Verifikasi melibatkan pemasukan peraturan kebutuhan, sedangkan validasi melibatkan konfirmasi bahwa kebutuhan memenuhi harapan pengguna. 9. Dokumentasi kebutuhan, yaitu dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua pihak terkait. Gunakan template dokumen kebutuhan yang biasanya mencakup kebutuhan, prioritas, dan kriteria keberhasilan. 10. Pengenalan perubahan kebutuhan, yaitu tetap terbuka terhadap perubahan kebutuhan seiring berjalannya waktu. Tetapi, pastikan setiap perubahan dikomunikasikan, dinilai, dan dikelola dengan baik. 11. Validasi